Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat YouTube yang beriman, kali ini saya akan membacakan sebuah bacaan-bacaan tata cara sholat fardu, sholat 5 waktu, yang mana setiap sholat itu ada bacaan-bacaan tertentu, yang mana saya baca ini dari cetakan buku atau penyusunnya, yaitu DRS Muhammad Rifai, cetakan 2016, edisi yang disempurnakan. Bacaan ini ala tariqati Nahdlatul Ulama. Bacaan-bacaan dalam sholat. 1. Cara-cara mengerjakan sholat. A. Berdiri tegak menghadap kiblat dan niat mengerjakan sholat. Niat sholat menurut sholat yang sedang dikerjakan, misalnya sholat subuh dan sebagainya. Niat sholat ialah di dalam hati atau bersengaja dalam hati, dan untuk memudahkan dapat pula kita pelajari seperti yang terlampir di dalam buku ini. Jadi cara niat sholat itu ketika melafalkan takbiratul ihram. B. Lalu mengangkat kedua belah tangan serta membaca Allahu Akbar. Di saat membaca takbiratul ihram ini, pada saat tangan kita diangkat, maka hati kita bersengaja tanpa melafalkan sesuatu, dengan bersengaja niat sholat yang mau dikerjakan. Misal niat sholat duhur, maka bersengaja niat sholat duhur. Setelah takbiratul ihram, kedua belah tangannya disedekapkan pada dada, kemudian membaca doa iftitah. Bacaan doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Lanjutkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi ini termasuk tulisan Latinnya. Jadi tulisan Arab ditulis Latinnya, terus ini artinya ya. Doa iftitah yang lain ini ada banyak keterangan yang menerangkan bahwa doa iftitah itu tidak hanya satu ini ya. Akan saya coba baca doa iftitah yang lain. Jadi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danasi. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal baradi. Dilanjutkan. Ini macam-macam doa iftitah, tapi untuk kalangan daerah saya ini yang dipakai yang ini ya, yang ini ya, ini ya, yang dibaca kalangan rumah saya ini di sini ya. Yang saya pelajari mulai mondok yang dibaca ini ya. Silakan saudara mau pakai yang mana terserah. Dilanjutkan membaca suratul Fatihah. Setelah membaca doa iftitah yang tadi ya, maka dilanjutkan membaca suratul Fatihah. Ini wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ini saya baca secara sholat sendiri, tapi kalau menjadi imam maka ini agak dilantunkan secara indah, karena kalau menjadi imam biar bacaan Al-Fatihah ini menjadi indah, maka kita harus membaca dengan pelan-pelan ya, tidak sama dengan membaca yang sendirian. Bahkan tidak apa-apa membaca suratul Fatihah ini, membaca secara pelan-pelan meskipun sholat sendirian, itu lebih baik ya. Terus setelah membaca suratul Fatihah ini dilanjutkan membaca surah-surah pendek, terserah surah-surah pendek. Misal sholat sendiri ambil yang panjang tidak masalah, tapi kalau menjadi imam itu disarankan untuk membaca yang awsatuha, artinya tidak terlalu pendek atau tidak terlalu panjang. Jadi kalau menjadi imam terus membaca surat-surat yang agak panjang, dikhawatirkan makmumnya itu gelisah ya. Bukan tidak enak ketika melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, tapi makmum itu kan bermacam-macam ya. Makmum itu bermacam-macam kondisinya. Ada yang agak kurang enak badan, terus ya ada yang sehat, cuman setiap makmum itu kan tidak sama. Maka kita kalau menjadi imam ambil yang tengah-tengah, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Jadi untuk contoh ini ya, membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Atau membaca surah Ikhlas, suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu setelah membaca ini kita melaksanakan ruku. Selesai membaca surah lalu mengangkat kedua belah tangan
setinggi telinga, seraya membaca Allahu Akbar, kemudian ruku, badannya membungkuk, kedua tangannya memegang lutut dan ditekankan antara punggung dan kepala supaya rata. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini harus rata ya. Setelah cukup, artinya ini tumaknina, membaca ketika ruku ini ada bacaannya. Apa bacaannya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lalu yang keenam i'tidal. I'tidal ini selesai ruku terus bangkitlah tegak dengan mengangkat kedua belah tangan setentang telinga, seraya membaca Sami'allahu liman hamid, Sami'allahu liman hamid, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu setelah ini sujud ya. Sujud contohnya seperti ini sujudnya. Jadi tangan ini keluar kalau sujud ya, tidak sendekap ke dalam ya, jadi keluar sampai kira-kira ketiaknya itu kelihatan seandainya tidak memakai baju ya. Setelah i'tidal terus sujud, tersungkur ke bumi dengan meletakkan dahi ke bumi, dan ketika turun seraya membaca Allahu Akbar, dan setelah sujud membaca tasbih sebagai berikut. Ini membaca tasbih pada saat sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu duduk antara 2 sujud. Setelah sujud kemudian duduk serta membaca Allahu Akbar, dan setelah duduk membaca Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini duduk di antara 2 sujudnya. Lalu sujud kedua, ketiga dan keempat dikerjakan seperti pada waktu sujud yang pertama, baik caranya maupun bacaannya. Yang terakhir ini duduk tasyahud atau tahiyatul awal ya. Di sini tahiyatul awal ya, bacaan tasyahud. At-tahiyyah ketika duduk kita ya, tahiyat awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika syahadat ini, illallah ini, lalu telunjuk kita ya, jari telunjuk ditunjukkan begini ya, tunjukkan ke depan, ke kiblat, bahwasanya artinya saya bersaksi, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah gitu ya. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini ya, dilanjutkan tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir, tahiyat akhir ialah seperti tahiyat awal yang ditambah dengan sholawat atas keluarga Nabi Muhammad, dan lafalnya sebagai berikut. Jadi ini membacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Nah, ini tahiyat akhir. Dilanjutkan sampai ini ya. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi kalau tahiyat akhir ini membaca ini ya seperti tahiyat awal, dilanjutkan membaca wa ala ali sayyidina Muhammad, langsung ini kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nah, ini dilanjutkan ini ya. Tapi kalau salat sunat cukup sampai di sini ya. Tidak usah kama shallaita ini ya. Kalau salat sunat. Terus salam. Selesai tahiyat akhir, kemudian salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Ini ke kanan. Lanjut Assalamualaikum warahmatullah, baru ke kiri. Waktu membaca salam yang pertama, muka kita menengok ke kanan, dan waktu membaca salam yang kedua, muka kita menengok ke kiri, seperti pada gambar nomor 10 ini. Dengan salam ini maka berakhirlah sholat kita, atau kita bisa membaca yang lain. Diteruskan bacaan-bacaan zikir yang lain ya. Mungkin demikian keterangan bacaan sholat fardu. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon maaf ya. Saya selaku manusia tidak luput dengan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa subscribe channel ini agar lebih mudah mendapatkan video saya, agar terus mengikuti video saya. Demikian, terima kasih.